Tapi dia yang bikin rumus. Bikin rumus. Karena kita diajarkan di satu termasuk tempat Abah pernah bilang, kami mondok itu di tempat yang mahal, kemudian setara dengan negeri. Itu teman-teman pintar-pintar semua. Nah begitu dia lihat matematika, udah sekolahnya sudah tidak pegang buku lagi. Kemudian ketika dia kuliah juga begitu. Mengajar karena kita punya prinsip dulu. Punya prinsip begitu kita kelas 1, begitu naik kelas 2, kelas 3 sudah berhenti pegang buku. Saking hafalnya rumus itu. Nah, makanya ini teman ini ya. Begitu lihat matematika nggak perlu bikin rumus lagi. Kali X sama dengan 0, X plus Y sama dengan 0, itu nggak perlu lagi. Dia bikin rumus ini. Makanya begitu di perkuliahan, dosen tidak mampu menyelesaikan satu rumus, dia selesaikan sendiri. Ini hebat. Ya. Tapi belum ada jaminan orang sukses kalau dia tidak bakti sama gurunya. Kalau dia tidak, apa tadi itu? Tidak memperhatikan guru-gurunya. Karena yang membuat kita sukses belakang hari itu, anakku, barokah ilmu kita itu. Ada orang tidak banyak ilmunya tapi didengar sama masyarakat. Dijadikan dia orang hebat. Ya, dipercaya dia pegang perusahaan, dipercaya dia pegang pondok pesantren, dipercaya ini. Padahal ilmunya tidak banyak. Allahu Akbar. Ya begitu anakku, itu sudah kita rasakan dan kita jalani. Ya, kita jalani. Nah itu sebagai motivasi. Sekarang kita lanjutkan kajian kita ya. Kata Ustadz kita, dia SMS Abah, mungkin ada nanti ya khusus untuk tafsir ini, yaitu ada ujiannya, ada latihannya. Disuruh buat soal ini, beberapa soal tentang tafsir yang kita kaji selama beberapa bulan ini ya. Dan tentunya anakku mulai membaca menghafalkan suratul Naba. Yang sudah hafal silahkan kembali kaji maknanya. Mana yang sudah didengar itu silahkan dikaji. Kalau Abah bikin nilai umpama kalau dapat 0 ya 0 sudah. Tidak nego-nego, dapat 20 ya 20. Gitu. Nanti terserah pengasuhnya yang ustadznya yang kasih nilai. Kalau mungkin baik akhlaknya ya kasih nilai bagus. Ya begitu ya. Ada nanti ujiannya ini, tafsir ini. Hanya perlu anakku perhatikan. Kalau apa begitu? 0 ya 0. Tapi insyaallah kalau sampai 0 tidak bakalan sampai mungkin paling rendah ya 20 lah. Begitu insyaallah lah. Tapi Abah akan tegas ini dalam penilaian ya. Karena dan soalnya juga mana yang sudah kita pahami. Karena tafsir ini pelajaran yang sangat perlu. Nah, silakan anakku kembali perhatikan. Wa qala ta'ala, ya. Ini detik-detik terakhir daripada pembahasan kita. Wa qala ta'ala, ya. Rabbis samawati wal ard. Jazaan ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Rabbis sama, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki langit. Apa yang ada di langit itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ardi, dan apa yang ada di bumi. Makanya anakku, kalau betul-betul kita pahami suratul Naba ini, maka kita akan bertawakal dengan betul-betul haqqut tawakkuli, betul-betul tawakal. Karena yang memiliki bumi, alam jagat raya ini siapa? Siapa? Allah. Yang memiliki yang ada di langit, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki bumi ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kira-kira doanya atau mungkin gak orang itu tidak sukses? Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin. Gak mungkin. Kenapa? Karena sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah cintai dia, Allah sayangi dia. Tidak mungkin yang Allah cintai, yang Allah sayangi akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin itu. Walaupun mungkin dia hidupnya di dunia dihinakan oleh manusia. Walaupun seisi dunia ini anakku hinakan kita, celakakan kita atau celakai kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sayang, pasti Allah kasih sukses. Buktinya mana? Buktinya para nabi. Buktinya para ulama, buktinya para tabi'in. Lihat baginda Nabi, seluruh penduduk Mekah ya di masa jahiliyah ya, itu menghina Nabi. Dilempar pakai kotoran, dilempar pakai pakai batu, kemudian diludahi, kemudian dicelakai, berbagai macam cara. Akan tetapi Allah muliakan Nabi kita sampai sekarang, namanya Nabi kita ila yaumil qiyamah, bahkan sampai pada mahsyar akan diingat oleh orang ya. Akan dipuji Nabi kita ya, walaupun dihinakan oleh seluruh penduduk Mekah dulu, kafir Quraisy ya, yang sangat membenci Nabi ya. Begitu juga para ulama anakku, begitu juga para guru-guru kita, berapa banyak yang hinakan. Akan tetapi istiqomah mengajar, di belakang hari orang sebut kebaikannya. Oh, ini sabar dia mengajar dulu, ini sabar dia mengajar dulu. Oh, ini santri ini bagus dia, walaupun ilmunya tidak begitu alim dia, tidak pintar dia, tapi bagus akhlaknya, taat sama gurunya, taat sama aturan, dikenang sama orang, dikenal sama teman-temannya, walaupun dia tidak hebat ya. Nah begitu. Makanya anakku sekarang rumusnya ya, itu dekati Allah Subhanahu wa taala. Itu rumusnya. Dekati. Gimana cara kita? Ya, dengan cara ibadah, berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian belajar, ya, kemudian membaca Al-Qur'an, membaca sholawat, itu cara-cara. Nah, itu penyebabnya walaupun orang pinter anakku di Indonesia ini anakku tidak kekurangan orang pinter. Kita tidak kekurangan orang pinter. Ini kata seorang peneliti, bahkan kata Kiai Zainuddin MZ ya. Kiai Muhammad Zainuddin MZ itu apa kata beliau? Di Indonesia ini kita tidak kekurangan orang pinter ya, akan tetapi kita kekurangan orang yang jujur, orang yang baik. Itu kekurangan kita di Indonesia ini. Itu kekurangan kita, orang jujur, orang baik, orang amanah yang kurang. Kenapa? Karena orang amanah walaupun dia tidak pintar akan menjadi terhormat. Orang misalnya santri atau anak didik yang baik, yang amanah, yang jujur, yang taat sama gurunya, walaupun tidak pintar akan dihargai, akan menjadi orang hebat nanti. Betul apa betul? Masya Allah ya. Nah sekarang anakku, Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma, apa yang ada di keduanya baik di langit maupun di bumi itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kalau anakku mau sukses, dekati yang maha sukses, dekati yang maha segala-galanya, yang maha memiliki langit, yang maha memiliki bumi, yang maha memiliki segala-galanya. Dekati itu, zikir. Betul ini. Ada teman abah dulu, orangnya biasa-biasa, tetapi zikirnya yang kuat. Dia zikir. Artinya dia rutin walaupun zikirnya tidak panjang, tapi rutin, dia istiqomah zikir. Tidak begitu dia istiqomah berdoa. Akhirnya kita ketemu di satu waktu, antum tugasnya di mana? Ya alhamdulillah lah, Ustaz katanya. Ya tidak banyak tempat kita tugas katanya. Di mana? Di negeri kan? Di
di SD negeri sama di SMK, masya Allah. Padahal sama-sama apa istilahnya tadi itu, dia suka duduk di belakang ya, tapi dia perhatikan ya, dia perhatikan guru, dia perhatikan yang mengajar itu. Ketemu beberapa bulan yang lalu dia jadi guru negeri. Masa Abah tidak tahu apakah dia jadi negeri apa enggak ya, tapi yang penting dia mengajar di tempat negeri. Kemudian dia mengajar juga di SMK, banyak temannya mengajar. Masya Allah, santrinya juga ada di rumah. Luar biasa, hebat intinya ya. Nah, karena zikirnya yang kuat dulu ya. La yamlikuna minhu khitaba, la yamlikuna minhu khitaba, dan tidak satupun yang memiliki sesuatu itu, tidak satupun yang bisa bergerak di muka bumi ini ya. Tidak satupun yang mampu menggerakkan yang ada di langit maupun yang ada di bumi, kecuali yang sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah anakku, makanya mulai sekarang anakku perbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Betul ini, jangan hiraukan teman-teman yang lain, hiraukan diri sendiri. Mulai sekarang perdekatkan diri kepada Allah. Waktu sholat, waktu sekolah, terus intinya hidupnya lurus. Kalau sudah lurus hidupnya anakku, insya Allah sukses itu dekat di depan mata. Intinya lurus hidup itu. Dan jangan terlalu banyak guru bilang ayo kita ada kajian, atau ustadznya bilang ayo sholat, tapi dia macam saja ya, dikerjakan yang lain-lain dia kerjakan. Itu sulit nanti, kesuksesannya itu jauh. Walaupun dia kurang pintar, tapi lurus hidupnya. Waktu orang sholat, waktu orang sekolah, ya lurus sudah hidupnya. Walaupun tidak pintar, tapi yakin itu kesuksesan di depan mata. Suksesan di depan mata. Dengan syarat tadi, harus hidupnya lurus. Lurus, betul ini. Nah itu, mengapa Pak selalu tekankan ini? Ya, supaya anakku lebih-lebih kita semakin sadar ya, bahwa kesuksesan itu bukan hanya kepintaran. Kepintaran itu nomor berapa? Yang penting adab nomor satu. Al adabu fawqal ilmi. Adab itu nomor satu daripada ilmu. Adab dulu. Ya, adab sama ustadz kita di sini, guru-guru kita lombok sudah ya. Ya, lurus kita hidupnya insya Allah. Nah. Ya enggak apa. Kalau kalian enggak sukses cari apa nanti? Betul, kalau lurus hidupnya itu pasti adabnya baik, di masyarakatnya baik, pasti itu. Pasti. Udah kenapa seperti itu? Berapa banyak yang sudah kita lihat teman-teman walaupun tidak pinter ya, bahkan bisa dikatakan rata-rata ke bawah ilmunya, hafalannya sering lupa itu, tapi lurus hidupnya, nurut dia sama gurunya, sukses dia. Nah itu ya sudah. Nah kemudian yang ini, yang selanjutnya ini, ayat selanjutnya ini tentang apa istilahnya, untuk memilih jalan yang benar. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Dan nanti di hari kiamat anakku, ini perintah dari awal yang kita baca tadi itu, perintah supaya kita hidupnya lurus. Hidupnya lurus, jangan banyak nego-nego ya. Jangan banyak, Allah bilang ini haram, sudah, ini haram, jauhi. Allah bilang ini halal, kerjakan. Oh ini subhat, jauhi. Ini antara belum tahu hak, ini antara halal atau haram ini. Udah, itu subhat, jauhi. Jauhi. Mana yang Allah perintahkan, kerjakan. Mana yang Allah larang, jauhi. Maka Allah ya, nanti di hari kiamat anakku, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Di hari kiamat itu semua para malaikat, semua orang bersaf-saf. Sofa itu bersaf-saf, malaikat bersaf. Kemudian
berkumpul dengan mana kebiasaannya di dunia, dengan siapa dia berteman. Almar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Kalau dia sama orang yang ya apa istilahnya tidak taat atas perintah Allah, itu sama aja nanti. Tapi sama orang yang rajin belajar, taat dan lain sebagainya, itu sudah samanya nanti di yaumul qiyamah. Allah. Betul ini. Dan dalil ini anakku, setiap orang akan masuk surga berkelompok-kelompok. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Semua orang akan masuk surga berkelompok-kelompok. Tadi itu. Almar'u ma'aman ahab yaumul qiyamah. Siapa temannya di dunia, itu bersamanya nanti di yaumul qiyamah. Kalau dia di dunia umpama, oh ini apa istilahnya, rajin ibadah, ikut saja dia kajian, nanti bersama orang-orang yang sering ikut kajian. Karena nanti di yaumul qiyamah anakku, itu disebutkan ikra kitabah, baca catatan amal, catatan hidup kita di dunia. Ya, yang kelihatan sudah siapa yang rajin, siapa yang tidak rajin, kelihatan. Kelompok-kelompok, masya Allah. Nanti sama orang-orang yang jahat-jahat yang bersama Fir'aun, ya, bersama para pembangkang lah. Ya. Kemudian la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Dan tidak akan berkata satupun kecuali izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Man azina lahur rahman, ar-rahman, yaitu Allah yang maha kasih sayang. Yaitu Allah yang maha kasih sayang. Itu yang akan memberikan izin. Misalnya bulan bin bulan mulai dihisab, ya, mulai dihisab. Begitu juga para malaikat diperintahkan oleh Allah mulai hisab dia. Satu orang dihisab 500 tahun. Satu orang dihisab 500 tahun. Kenapa kok lama? Karena dari sejak dia akil balik mulai dihisab. Bahkan catatannya dari sejak kecil. Terus hitung kaki kemana, mata dipakai memandang apa, kemudian tangan dipakai memegang apa, mulut dipakai makan apa, yang halal atau haram, terus. Tidak ada satu detik pun yang terlewatkan. Tidak ada satu detik pun terlewatkan. Ikra kita baca. Dan kemudian setelah kita baca, kita yang menyimpulkan kita di surga atau di neraka, sudah jelas, ya. Disebutkan. Ya Allah, disebutkan dalam Al-Quran itu. Setelah ayat yang ikra kitabak tadi itu, kita yang akan menyimpulkan di mana kita, di surga atau neraka, sudah jelas. Kalau banyak amal baik, surga. Banyak amal jahat, masya Allah. Zalikal yaumul haq. Itu adalah hari yang betul-betul hak. Zalikal yaumul haq. Di hari itu semuanya jelas. Semuanya jelas, tidak ada bersembunyi-sembunyi. Semuanya jelas. Anakku di sini belajar, akan terlihat di sana amal belajarnya. Tapi begitu umpama selesai belajar, tidak diamalkan ilmunya, kelihatan. Tapi yang mau mengamalkan ilmunya kelihatan, jelas kelihatan. Zalikal yaumul haq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Dan faman syaa'a, Allah, masya Allah. Ya, kalau kita teliti lagi, ya, ini panjang sebenarnya penjelasannya, ya, dari awal tadi Rabbus samawati wal ardh, kalau kita lihat di tafsirnya, ya. Ya, kemudian faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Semuanya diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Diadili. Siapapun di situ diadili. Siapapun diadili. Apa yang dikerjakan di dunia diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada terlewatkan. Ya, faman syaa'a attakhadha ila rabbih. Ila rabbih ma'aba.
Allah Subhanahu wa taala menghitung satu persatu amal kita, tidak ada yang terlewatkan. Inna anzarnakum adaban qoriba. Sudah azab itu di depan mata. Azab itu qorib. Qoriban itu anakku, kalau orang yang mengkaji nahu namanya isim nakirah. Qoriba. Sangat dekat dari yang dekat. Udah neraka kelihatan di depan mata. Surga kelihatan di depan mata pada masa itu. Apakah ini pasti terjadi? Pasti anakku terjadi. Silahkan. Sekarang kalau kita sudah sampaikan ini, jangan salahkan orang. Ketika sama seperti kita sukses atau enggak anakku, jangan salahkan guru. Di pondok itu begini, kok saya tidak sukses ya? Kok saya tidak hebat? Kok saya tidak berguna? Kok saya tidak bermanfaat bagi masyarakat? Jangan salahkan guru, jangan salahkan pondok, tapi salahkan siapa? Diri sendiri. Diri sendiri salahkan. Oh, ya wajar kurang sukses mungkin karena mungkin dulu saya kurang rajin, kurang hormat sama guru, kurang taat sama aturan. Itu jangan salahkan orang. Betul kata Abah ini ya. Jangan salahkan orang. Silakan sekarang nafsi sendiri, silakan cek diri sendiri. Cek diri sendiri. Kalau apa yang kita kerjakan di pondok itu sudah kita kerjakan di luar. Betul itu. Apa yang kita kerjakan itu yang akan kita dapatkan nanti di luar. Betul, teman yang rajin, yang taat, dia dapatkan hasilnya. Tapi walaupun pintar tapi dia macam-macam ya sudah nggak dia dapatkan. Karena kalau ada satu dalil, mahalla biharamikum halla bikum. Apa yang kamu kerjakan di tanah haram itu akan kamu dapatkan. Ada juga ini bisa dinisbatkan apa yang mahalla fi madrasatikum halla bikum. Apa yang kamu kerjakan di madrasahmu itu yang kamu dapatkan. Jangan salahkan orang. Makanya Abah selalu bilang kepada anak-anak santri, udah apa yang kalian kerjakan di sini dapatkan. Jangan salahkan siapapun. Saya bilang guru-gurunya, guru-guru kalian sudah maksimal. Itu saya bilang seperti itu. Kalau kalian tidak sukses jangan salahkan. Cek masing-masing. Nah, seperti itu nanti. Ya, inna anzarnakum adaban qoriba. Surga dan neraka qorib, sudah depan mata. Azab itu sudah depan mata. Nah, begitu azab itu di depan mata sudah terlihat, ya. Tentunya yang orang Islam yang beriman bahagia dia. Surga di depan mata. Surga di depan mata, bahagia. Oh, ini yang didapatkan. Tapi orang kafir, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allah. Yauma yanzurul mar'u, di mana manusia melihat di depan matanya ma qaddamat yadah, apa yang sudah dilakukannya di dunia. Dia lihat tangannya, dia pernah mengambil barang yang bukan haknya. Begitu juga pernah itu. Ya, sudah terlihat di depan mata anakku. Terlihat di depan mata. Sehingga orang kafir, apa dikatakan orang yang kafir? Ingat, di sini kafirun tidak semata-mata orang kafir, tapi termasuk orang-orang walaupun dia Islam tetapi tidak sesuai dengan syariat. Ya, hidupnya di dunia. Nah, itu termasuk kufur nikmat namanya. Itu termasuk mengatakan yang ini ngerinya anakku. Ini bukan hanya orang kafir mengatakan ini nanti. Walaupun orang Islam, kalau dilihat di tafsirnya, walaupun orang Islam akan tetapi dia kufur atas nikmat Allah. Allah bilang, inna dina indallahil Islam. Akan tetapi dia permainkan Islam. Dia tidak sholat, dia yang perempuan umpama dia tidak pakaian syar'i, terus dia kalau bahasa kita hidupnya bebas, maka di situ dia akan mengatakan nanti wa yaqulul kafiru, sesungguhnya orang kafir itu akan berkata walaupun dia Islam tapi tadi itu tidak sesuai dengan syariat, ya laitani kuntu turaba. Alangkah senangnya
Ya laitani, alangkah senangnya seandainya dulu aku hanya sekedar menjadi tanah. Alangkah senangnya dulu aku sekedar menjadi binatang. Alangkah senangnya. Alangkah senangnya dulu aku menjadi tanah, tidak dihisap. Ya, tidak dihisap. Tidak, kalau bahasa kita disiksa. Karena binatang, tanam-tanaman, kemudian rumput, kemudian semuanya ini anakku, yang isinya neraka itu dua, yaitu jin dan manusia. Isinya neraka itu dua, jin dan manusia. Mengapa manusia sama jin ini sebagai isi neraka dan isi surga? Ya karena yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir mana yang hak, mana yang batil, manusia dan jin. Sisanya seperti rumput, seperti turab, kuntu turaba, seperti tanah atau hewan. Hewan itu misalnya kita membunuh hewan tanpa, kalau bahasa kita tidak sesuai dengan syariat, maka hewan itu membalas kita turaba, dia melebur dari tanah. Begitu. Ada misalnya tumbuhan yang kita potong tidak sesuai dengan syariat, ya mana dia itu tidak sesuai dengan syariat. Ya pohon bagus, umpama bunga-bunga masih bagus, dia kalau bahasa kita rusakkan itu tanpa hak namanya. Nah itu tumbuhan, binatang, apa yang kita lakukan dengan selain manusia akan membalas nanti di hari kiamat sesuai yang kita sakiti. Kita sakiti binatang itu membalas, tapi binatang itu menjadi tanah langsung. Sehingga orang kafir akan mengatakan, alangkah indahnya dulu di dunia seandainya aku jadi jadi tanah, jadi batu, jadi binatang. Tapi sudah nyesal kemudian tidak ada gunanya. Nyesal kemudian tidak ada gunanya. Sudah siksa di depan mata, sudah neraka di depan mata. Apa boleh buat? Boleh buat. Nah, itulah anakku. Ya, paham tuh? Nah, sebelum Bapak akhiri, kesimpulan daripada Suratul Naba ini 4. Kesimpulannya 4. Ya. Ayat pertama sampai beberapa ayat di pertengahan itu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fi, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini akan ada di soalnya nanti. Kesimpulan daripada suratul Naba ini 4. Yang pertama kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang kedua tentang Yang kedua tentang siksaan. Tentang siksaan bagi orang kafir. Nifas illa hamima wa ghassaqa jazaa'u wifaqa. Terus makan orang disiksa deh pada yaumil qiyamah. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Kebesaran Allah. Yang kedua apa? Siksaan api neraka. Yang ketiga apa? Ganjaran kebaikan. Yang terakhir yang keempat apa? Perintah untuk menuju kebaikan. Perintah untuk memilih kebaikan atau jalan yang benar. Perintah untuk memilih jalan yang benar. Itu kesimpulannya. Kesimpulan suratul Naba ini 4. Ingat. Tapi dari yang 4 ini anakku, satu saja kita amalkan, maka insya Allah kita tergolong orang yang baik. Satu saja ayat yang kita amalkan umpama. Satu pengetahuan, satu ilmu yang kita amalkan, insya Allah. Seperti tadi, ya, umpama Rabbis samawati wal ard wa ma bainahumar rahman. Ya. Tuhan pemilik alam, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik segala-galanya. Maka di situ apa? Perintah untuk menuju menuju jalan yang lurus, yaitu harus kita banyak memuji Allah, membesarkan nama Allah, beribadah kepada Allah. Itu saja kita lakukan, insya Allah selamat kita. Apalagi kita bisa amalkan seluruhnya suratul Naba ini, ya, bisa amalkan terus, jangan tergoda oleh pemahaman-pemahaman yang tidak karuan. Taat kepada Allah,
Mengingat kalau kita mau mengerjakan maksiat, kita ingat siksaan, yaitu illa hamima wa ghasaqa jazaa'u wifaqa. Terus kita ingat, maka kita takut. Terus kita berbahagia dengan janji-janji Allah, yaitu surga. Semoga kita semua bisa amalkan anakku ya. Jazakallahu khair. Ya silakan anakku mulai sekarang berubah. Ada mungkin sifat yang kurang baik di rumahnya atau masih di pondok belum baik, berubah anakku sebelum kalian tamat dari sini, berubah. Karena kalau sudah tamat, waktu tidak akan terulang kembali. Kalau sudah tidak sukses, terus tidak rajin, kemudian tidak sukses, sudah tidak bisa diulang. Mulai dari sekarang berubah. Terutama anakku ini yang jauh-jauh rumahnya, yang luar Lombok, rajin. Betul ya. Karena menyesal kemudian tidak ada gunanya. Mulai berubah dari sekarang ya. Ada yang sifat kurang baik di rumah, ada yang sifat kurang adabnya kurang kepada gurunya, mulai berubah anakku, berubah. Karena sebelum kalian tamat, sebelum menyesal ya. Kalau sudah menyesal, banyak kadang-kadang temannya ya Allah nyesel sekarang, tadinya rajin dulu, sekarang saya pekerjaan, ayo carikan kita pekerjaan. Padahal ya Allah ya begitu. Apabila akhirnya mau jawab, ya insya Allah lah, padahal dia bergelar, padahal dia begitulah. Sebelum menyesal anakku ya, mungkin adab yang perlu diperbaiki, adab akhlak sama guru ya. Ya mungkin itu yang bisa sampaikan ya. Kalau ada kurang lebihnya ya, sama-sama semoga kita bisa amalkan isi suratun Naba yang tadi 4 poin itu. Semoga kita bisa amalkan lebih-lebih ya. Anak-anakku lebih-lebih mulai kita sama-sama berubah. Sudah kita khatamkan suratun Naba ini, kita berubah supaya ada hasil seperti tadi. Yang paling berat itu adalah taufik yang membuahkan berkah. Taufik, ada ilmu amalkan, ada pengetahuan amalkan. Allah Subhanahu wa taala a'lam.